istrinya baik, anaknya pasti baik. Betul. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Betul. Kita ulang sekali lagi, bisa? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an, gara-gara istrinya tidak baik. Makanya bapak, kalau istri bapak tidak baik, no, inilah. Kalau dia tidak baik, belajar kepada ibu-ibu di kota Waringin Barat yang sudah baik, Pak. Ajak kursus kemari. Ini orang baik-baik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Yang saya hormati Pak Ustadz dan Pak Uwan ya, Uwan saya simak atau saya dengar bahwa Ustadz Abu Somad ini menyatakan bahwa kalau istrinya bagus atau baik, anaknya pasti baik. Sementara kalau suaminya baik, belum tentu anaknya baik. Nah, itu kata-kata Abu Somad, pasti. Pasti kata Abu Somad. Nah, bagaimana menurut Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somad ini kalau kita perhatikan sebenarnya menilai sesuatu itu dengan hawa nafsu. Contoh, bapaknya baik, Nabi Adam. Istrinya baik, Siti Hawa. Kenapa Habil dibunuh oleh Kabil? Itu. Keduanya, kita nih manusia biasa nih, Allah mengajarkan kepada kita tidak boleh mengatakan kata pasti. Allah mengajarkan pada kita insya Allah. Jadi nampaknya Pak Somad nih perlu lagi lah belajar Quran supaya matang betul tentang Quran. Kita hari ini belajar agama menurut pendapat ulama-ulama dulu. Jadi makanya kita pecah belah nih Pak Ustadz. Kembalilah Pak Ustadz dengan Quran. Wa ana hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Para kalakum Ansabili bin ansabili zalikum wasakum bih la'allakum tattaqun. Ayat itu sajalah, minta maaf ya Pak Somad. Kita ini hendaklah hidup saling ingat mengingatkan, menasihati sesama kita ini supaya kita semuanya selamat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tangan Bapak, ya kan. Jadi sekarang kami ingin diperjelaskan Pak Ustadz, ya kan. Sekarang kami persilakan Pak Ustadz jawab yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Usman dan Bapak ini. Itu merupakan katakanlah ini merupakan suatu muzakarah, itu sangat baik. Memang kita selaku manusia ini tidak boleh mengatakan pasti. Pasti itu ada wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada hak untuk mengatakan pasti, tapi kita boleh yang kata Bapak ini kalau melaksanakan sesuatu katakanlah insya Allah, semoga Allah menghendaki apa yang kita perbuat. Begitu maksudnya. Nah, Pak Abu Somad yang dikatakan tadi mengatakan baik, masalah baik di sini itu menurut Allah. Menurut Allah baik, belum tahu pula menurut manusia itu yang baik. Tapi yang dia dihendaki Allah baik menurut Allah. Nah, siapa yang baik menurut Allah? Nah, kita harus tahu juga. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Nisa ayat 69 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'allaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiy
wasyidikina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia nantinya bersama dengan para nabi dan para syidikin, para syuhada, para solihin. Mereka itulah orang-orang alangkah baik berteman dengan mereka. Jadi ukurannya baik itu apabila kita taat dan patuh kepada Allah dan pada Rasulnya. Baru kita ukuran baik menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi kalau menurut kita baik, itu belum tentu menurut Allah baik. Ini perlu kita ketahui. Manusia atau wanita yang baik itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 4 cuma. Di dalam Al-Qur'an yang pertama dikatakannya Maryam, yang kedua Asyah. Asyah itu istrinya Firaun. Yang ketiga Khadijah. Yang keempat Fatimah Zahra. Tapi yang keempat yang paling unggul adalah Fatimah Zahra. Itu yang dikatakan wanita yang baik. Jadi tak bisa kita sembarang mengatakan wanita baik, tak bisa begitu. Harus kita dasarnya Al-Quran. Mana ayat yang menerangkan bahwa wanita itu baik? Itu. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz telah menerangkan, tersentuh hati saya. Nah, begitu juga mungkin Bapak ya Pak ya. Nah, berarti kata Allah bukan kata Abu Somad. Auzubillah min dzalik. Ya, ya, baik Pak Ustadz. Ya, terima kasih telah menerangkan panjang lebar. Dan kami sebagai atau pembawa acara, kurangnya dari kami, benar dari Allah, dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allah. Kalau istrinya baik, anaknya pasti baik. Betul. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Betul. Kita ulang sekali lagi, bisa? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an, gara-gara istrinya tidak baik. Makanya Bapak, kalau istri Bapak tidak baik, inilah. Kalau dia tidak baik, belajar kepada ibu-ibu di kota Waringin Barat yang sudah baik, Pak. Ajak kursus kemari. Ini orang baik-baik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Yang saya hormati Pak Ustadz dan Pak Uwan ya, Uwan ya. Saya simak atau saya dengar bahwa Ustadz Abu Somad ini menyatakan bahwa kalau istrinya bagus atau baik, anaknya pasti baik. Sementara kalau suaminya baik, belum tentu anaknya baik. Nah, itu kata-kata Abu Somad pasti. Pasti kata Abu Somad. Nah, bagaimana menurut Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somad ini kalau kita perhatikan sebenarnya menilai sesuatu itu dengan hawa nafsu. Contoh, bapaknya baik, Nabi Adam. Istrinya baik, Siti Hawa. Kenapa Habil dibunuh oleh Kabil? Itu. Keduanya, kita ini manusia biasa nih, Allah mengajarkan kepada kita tidak boleh mengatakan kata pasti. Allah mengajarkan pada kita insya Allah. Hanya di nampaknya Pak Somad nih perlu lagi lah belajar Quran supaya matang betul tentang Quran. Kita hari ini belajar agama menurut pendapat ulama-ulama dulu.
Jadi makanya kita pecah belah nih Pak Ustadz. Kembalilah Pak Ustadz dengan Quran. Wa ana hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Parakalakum Ansabili. bil ansabili zalikum wasakum bih la'allakum tattaqun. Ayat itu sajalah, minta maaf ya Pak Somad. Kita ini hendaklah hidup saling ingat mengingatkan, menasihati sesama kita ini supaya kita semuanya selamat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tangan Bapak, ya kan. Jadi sekarang kami ingin diperjelaskan Pak Ustadz, ya kan. Sekarang kami persilakan Pak Ustadz jawab yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Usman dan Bapak ini. Itu merupakan katakanlah ini merupakan suatu muzakarah, itu sangat baik. Memang kita selaku manusia ini tidak boleh mengatakan pasti. Pasti itu ada wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada hak untuk mengatakan pasti, tapi kita boleh yang kata Bapak ini kalau melaksanakan sesuatu katakanlah insya Allah, semoga Allah menghendaki apa yang kita perbuat. Begitu maksudnya. Nah, Pak Agus Somad yang dikatakan tadi mengatakan baik, masalah baik di sini itu menurut Allah. Menurut Allah baik, belum tahu pula menurut manusia itu yang baik. Tapi yang dia dihendaki Allah baik menurut Allah. Nah, siapa yang baik menurut Allah? Nah, kita harus tahu juga. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Nisa ayat 69 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'allaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabi wasyirikin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia nantinya bersama dengan para nabi dan para syirikin, para syuhada, para solihin. Mereka itulah orang-orang alangkah baik berteman dengan mereka. Jadi ukurannya baik itu apabila kita taat dan patuh kepada Allah dan pada Rasulnya. Baru kita ukuran baik menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi kalau menurut kita baik, itu belum tentu menurut Allah baik. Ini perlu kita ketahui. Manusia atau wanita yang baik itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 4 cuma. Di dalam Al-Quran yang pertama dikatakannya Maryam, yang kedua Asyah. Asyah itu istrinya Firaun. Yang ketiga Khadijah. Yang keempat Fatimatul Zahra. Tapi yang keempat yang paling unggul adalah Fatimatul Zahra. Itu yang dikatakan wanita yang baik. Jadi tak bisa kita sembarang mengatakan wanita baik, tak bisa begitu. Harus kita dasarnya Al-Quran. Mana ayat yang menerangkan bahwa wanita itu baik? Itu. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz telah menerangkan, tersentuh hati saya. Begitu juga mungkin Bapak ya Pak ya. Nah, berarti kata Allah bukan kata Abu Somad. Auzubillah min dzalik. Ya. Ya. Baik Pak Ustadz, ya terima kasih telah menerangkan panjang lebar, dan kami sebagai atau pembawa acara kurangnya dari kami, benar dari Allah, dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Allah.